berkali-kali Tuhan menolong kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang turut bekerja di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah setiap pribadi pagi hari ini mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya Engkau menolong kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu. Kami mau mengatakan terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami dapat diberikan hati untuk memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan hadir di antara kami dan Tuhan menjamah kami semua. Sehingga sukacita sorga kami rasakan dalam hidup kami. Segala hal yang kami bawa kepada Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan dinyatakan. Dan kami dapat memuliakan, membesarkan nama-Mu. Pakai seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini dengan segala urapan Roh Kudus, sehingga berkat Tuhan dinyatakan dalam ibadah kami pagi ini. Dan Tuhan memberkati kami sekalian. Tuhan terima kasih memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir dalam berkat pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan segala doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri? Puji Tuhan. Ada yang hari ini berangkat beribadah kena hujan? Soalnya seminggu ini hujan terus Bapak Ibu. Sampai dagangan saya juga nggak payu ya. Aduh, dagangan saya nggak payu, pelampungnya nggak payu, rotinya nggak payu. Yo bagaimana? Ojo sambat ae ta lah Kak Nelson. Lah minggu ini loh Pak. Nggak payu-payu Pak yo. Pak Budi, bojone tolong wis Pak Budi. meneh lho ya Pak, apa Pak? Ya. Ya podo aku nyambut ya kudanan. Mulai kudanan, budal ya kudanan. Terus piye Pak? Emang lu Kristus ya apa Pak? Ya wis bangsa rewel. Monggo Pak Budi. Aku wis gak rewel Gusti. Kau oleh rewel melu Gusti nggih? Aku wis gak rewel Gusti. Lakoni sing dadi karsane. Aku wis gak rewel. Yo, sama-sama bersama Pak Budi. Aku wis gak rewel. Amin. Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Monggo digoyang Mas Diva. Uripku Usane wong ngeluwahi. Angel guyune kaya wong lilang dalane. Sajake Gusti Yesus ana jroning ati. Uripku tansah diberkati. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Piye uripku biasane wong ngeluwahi. Angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajake Gusti Yesus ana jroning ati. Uripku tansah diberkati. Aku wis gak rewel
kersane aku wis karewet aku wis karewet Gusti aku wis karewet Gusti tak syukuri sing dadi berarti aku wis karewet Bersama-sama kita katakan, aku wis karewet. aku wis karewet Gusti Monggo digoyang Bapak Ibu. aku wis karewet Gusti tak lakoni sing dadi kersane aku wis karewet aku wis karewet Gusti aku wis karewet Gusti tak syukuri sing dadi berkati aku wis karewet Haleluya. Kak Nelson, wonten aksang rewel Kak Nelson. Gandol Gusti Mas nggih. Monggo sami-sami. Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti Berdino Dino wengi Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti Saben dino, Dino wengi Gandol Gusti Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya atiku rasa tentrem atiku saya seneng saben dina kula nggih gandol Gusti Gandol Gusti. Gandol Gusti Gandol Gusti saben dina dina wengi gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti Gandol Gusti saben dina dina wengi gandol Gusti kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya atiku rasa tentrem atiku saya seneng gandol Gusti Amin nggih, amin nggih. Haleluya. pintunya. Luar biasa nggih. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa. Gandol sinten? Gandol Gusti. Meskipun asap kemana-mana, tetap gandol Gusti nggih. Tetap gandol Gusti nggih. Sama-sama sekali lagi. Siji, loro, telu. Monggo sing musik. Haleluya. Siji, loro, telu. Kanca padha melu papat limo enem derek Gusti yo sing temen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis jangkep derek Gusti yo Sekali lagi. Siji, loro, telu. siji loro telu ayo kanca padha melu papat
Gusti mesti slamet. Siji loro telu Yo kanca padha melu. Papat limo enem derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono. Sepuluh wis cakep derek Gusti yo sing mantep. Apa iya tenan tenan opo tenan Pak? iya iya Pancen temen derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Opo iya? Tenan tenan Opo tenan? iya iya Derek temen derek Gusti Gusti mesti slamet. Opo Iya tenan tenan Opo tenan? iya iya Pancen temen derek Gusti mesti slamet. Pancen temen Derek Gusti mesti slamet. Pancen Temen Derek sinten Kak Nelsa? derek sinten nggih? Gusti sinten? Gusti sinten? Gusti Yesus Gusti Yesus Derek Gusti mesti slamet. Puji Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk ya. Mari kita akan siapkan, kita akan berdoa syafaat. Saya mohon Kak, dengan kasih Pak Edi. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia menemani kami. Terima kasih Yesus. Oleh karena pengorbananmu di kayu salib, Engkau layakkan kami ya Bapa, terima kasih. Sehingga kami bisa menyebut Engkau, ya Bapa, ya Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sudah tebus dosa kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih sehingga kami boleh ada pada saat ini di bawah kaki-Mu ya Bapa, untuk datang berdoa langsung karena semua karya-Mu yang di kayu salib itu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Bapa, hamba berdoa buat Ebenezer ya Bapa. Berkati Bapak Gembala beserta keluarga, berkati pelayanannya yang saat ini melayani tempat lain. Tuhan berkati. Begitu juga berkati pekerjaannya, berkati juga ya Bapa. Segala apa yang diusahakannya, Tuhan membuat berhasil. Begitu juga ya Bapa untuk seluruh sidang jemaat Ebenezer. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Jadikanlah kami ya Bapa alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Jadikan kami saksi-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Biar hanya nama-Mu sendiri ditinggikan ya Bapa. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama kami, yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah. Ibu Satoto, Tuhan jamah. Tuhan beri kesehatan. Begitu juga yang saat ini sedang bertugas bekerja, seperti Bapak Antoni. Tuhan lindungi sertai ya Bapa. Tuhan pakai ya Bapa anak-anak-Mu Ebenezer dimanapun berada pada saat yang bekerja. Tuhan berkati. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa buat lingkungan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau meletakkan Ebenezer di tempat ini semua karena rencana Tuhan. Engkau akan berkarya buat tetangga-tetangga kami ya Bapa. Berkat kasih kemurahan melimpah buat tetangga kami ya Bapa. Kiranya Engkau kelembutkan hatinya ya Bapa. Kami percaya Engkau akan pakai ya Bapa tetangga-tetangga kami untuk mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga ya Bapa untuk Rupin. Tuhan berkati mentor, berkati
berkati semua yang berkarya di Rupin ya Bapa. Engkau campur tangan di Rupin ya Bapa. Engkau berkati juga segala yang dibutuhkan. Tuhan sendiri yang menyediakan. Demikian juga kami percaya Tuhan, kasih-Mu saat ada di Rupin, Engkau berbicara di sana ya Bapa tentang kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya nama-Mu akan ditinggikan di Sukun Kompol ya Bapa. Terima kasih Yesus. Begitu juga untuk negara bangsa kami, Indonesia yang kami kasih ya Bapa. Tuhan, turunkan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semua pemimpin dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai RT RW, semua atas pilihan Engkau ya Bapa. Tuhan berkati rasa takut akan Engkau, kiranya semua kebijaksanaan yang diambil karena mereka mengasihi Engkau ya Bapa. Tuhan bimbing Indonesia ya Bapa. Dan kami percaya walaupun ke depan keadaan lebih sulit ya Bapa, terutama pertikaian dengan Australia, tentang perang dunia dan lain-lain, kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Engkau memberikan jalan yang terbaik buat Indonesia Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percayakan Indonesia di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Demikian juga ya Bapa, kalau toh nanti kami mendengarkan firman, jadikan kami ya Bapa murid-murid yang suka akan firman, murid-murid yang suka melakukan firman ya Bapa. Terima kasih sehingga kami boleh pulang membawa suasana surga di dalam rumah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita dengan untuk firman Tuhan. Ya Yesus, pagi hari ini kami perlu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu itu menuntun kami. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku Memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
bisa kami lakukan saat ini Tuhan hanyalah memuji memuliakan nama-Mu. Yang bisa kami persembahkan hanyalah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Dan kami menikmati Tuhan. Sebab hadirat-Mu yang memiliki tempat ini. Demikian juga Engkau memiliki kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yang kami rindukan adalah di mana kami selalu bergaul dengan Engkau Tuhan. Selalu memiliki hubungan yang kuat dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, bukan karena kami menjadi orang Kristen, kami ada di tempat ini. Kami di tempat ini Tuhan karena kami ingin memiliki hubungan yang kuat dengan Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami percaya pada waktu kami belajar dari firman-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau memberikan apa yang datang daripada surga, bukan dari dunia ini Tuhan. Dan kami percaya pada waktu kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan, kehidupan kami bisa maksimal Tuhan. Dan itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan jika ada hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami Tuhan, baik itu pikiran kami, baik itu rencana-rencana kami, baik itu tindakan-tindakan kami Tuhan, Tuhan ampuni kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melihat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu ini dengan penuh sukacita Tuhan. Dan sebenarnya Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim musik, WL Singer yang sudah membantu kita untuk bersukacita bersama-sama dan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Baik ya, nanti acaranya jam berapa ini untuk pernikahannya? Oh, jam 11, jangan khawatir, jadi khotbah saya cukup 5 atau 10 menit ya. Nanti ada acara lagi ya. Puji Tuhan. Nah, kita masih tetap di dalam tema ini ya, jadi maksimal. Kalau bahasa Inggrisnya bacanya apa itu Kak? Maximal. Nah, kalau Kak Devli bahasa Inggrisnya, kalau saya enggak begitu bisa bahasa Inggris ya, jadi saya harus bisa tanya kepada orang yang tepat gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan dengan apa sih maksimal itu ya, sampai sejauh ini saya menjadi orang Kristen itu maksimalnya itu yang bagaimana sih gitu ya. Kok dari dulu selama saudara menjadi orang Kristen berapa lama sih? Sudah berapa lama? Ada yang sudah sampai 10 tahun kan? Kok begini-begini sama sekali nggak ada pengaruhnya. Bahkan dalam rumah tangganya nggak ada pengaruhnya. Kok yo biasa-biasa podo ambek tonggone. Pernah enggak berpikir seperti itu? Saya ini orang Kristen kok gini ya. Kok keluarga aku gak ada perubahan ya. Terus tonggoku ya kok gak terpengaruh dengan aku ya. Pernah enggak berpikir seperti itu? Istilahnya kita gak ada bedanya antara kita orang Kristen dan yang bukan Kristen. Podo ae. Nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah sampai sejauh ini, kalau kita menjadi orang Kristen, kalau nggak ada bedanya percuma. No. Makanya kembali lagi landasan kita bukan masalah agama. Kristen itu adalah agama ya, itu adalah agama Kristen itu. Sedangkan kita ini adalah orang-orang yang luar biasa sebetulnya. Orang yang dipercaya oleh Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah kita harus mengenal siapa sih saya, siapa sih Tuhan Yesus, itu harus mengenal betul kita. Nah kalau cuma tahu saja bahwa kalau Tuhan Yesus itu siapa sih ya, Tuhan Yesus itu yang menebus dunia ini. Tuhan Yesus itu yang mati di kayu salib, Tuhan Yesus 3 hari itu bangkit, terus kemudian naik ke surga. Nah kalau cuma sekedar itu saudara tahu, maka sebetulnya banyak orang yang di luar itu juga banyak yang tahu akan hal itu. Tapi kenapa sih nggak ada pengaruhnya? Kenapa sih saya kok nggak bisa jadi kaya gitu? Ya saya kasih tahu yang bukan Kristen pun banyak yang kaya. Bener enggak?
Di Indonesia ini yang nomor 1 kayaknya itu bukan orang Kristen. Nah kembali lagi kita harus mengetahui siapa sih diri kita sebenarnya ini. Dan kita harus tahu siapa sih Tuhan Yesus itu. Ya. Saudara kalau nggak tahu ya waduh sekian lama jadi orang Kristen ya saya pokoknya orang Kristen. Nah itu ya. Karena orang tua saya Kristen terus kemudian kakek saya Kristen, keluarga saya Kristen. Nah itu karena keluarga Kristen. Nah itu cuma itu saja, sebatas itu saja. Nah beberapa waktu yang lalu saya juga memakamkan orang Kristen ya. Pak Teguh telepon saya untuk melayani pemakaman orang dari LP. Biasa-biasa saja. Dia orang Kristen. Malah nggak jadi pengaruh apa-apa. Gitu ya. Bahkan saya waktu saya tanya Pak Teguh, nggak ada tuh Pak pendeta yang lain gitu ya. Saya tanya, nggak ada yang mau Pak Samuel. Nah seringkali meskipun pendeta belum tentu dia memahami siapa dirinya. Ini benar, serius. Saya ini banyak salahnya, jadi pendeta itu banyak salahnya saya. Dosanya juga banyak gitu ya. Bukan saya ini pendeta terus kemudian wah kudus. Jadi kalau jaga jarak dengan saya harus 10 meter ya. Karena apa saya kudus wah. Tidak seperti itu. Seringkali ya saya terus terang aja seringkali kalau pendeta pelayanan itu pilih-pilih gitu ya. Melayani gitu wah. Tapi waktu saya ditelepon Pak Teguh terus kemudian saya siap. Saya tidak melihat siapa yang meninggal. Tetapi saya melihat keluarganya. Yang perlu sebelum mereka juga dipanggil oleh Tuhan, mereka harus tahu betul siapa itu Tuhan Yesus, siapa dirinya. Agar yang namanya maksimal itu akan muncul kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak sekedar labelnya saya orang Kristen. Ya. Ayo, kita akan baca firman Tuhan ya. Biar kita kelihatan kalau kita ini orang Kristen ya, baca Alkitab gitu ya. Ya kita akan buka di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Ini yang menulis adalah siapa? Paulus. Paulus itu orangnya top, pinternya luar biasa. Dia dididik sekitar 9 tahun oleh Gamaliel ya, Gamaliel selama 9 tahun dia memiliki pendidikan yang luar biasa. Ya. Bahkan dia adalah orang yang senantiasa mencari orang-orang Kristen. Dia cari, ditangkap, terus kemudian dihakimi dan dibunuh. Nah, itu pekerjaannya Paulus sebelum dia menjadi rasul. Dan dia lakukan waktu itu dengan luar biasa. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, ya, waktu dia mau ke Damsyik dalam perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan dan dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Tuhan nggak tanya macam-macam, ya. Tuhan cuma tanya kenapa kamu menganiaya aku. Dia nggak bilang, Saulus kamu itu gini. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan cuma tanya yang sederhana, kenapa kamu menganiaya aku. Nah setelah itu pengalaman yang luar biasa, kurang lebih sekitar 3 tahun dia belajar akan hal yang berhubungan dengan Tuhan Yesus. Wow, dia menjadi orang yang luar biasa. Sekian pasal, sekian surat-surat itu ditulis dengan luar biasa. Ya. Salah satunya di Kolose ini. Ya. Mari kita akan baca di ayat yang ke-25. Kita akan belajar seperti Paulus ya. Demikian firman Tuhan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Stop dulu sini ya. Jadi aku telah menjadi pelayan. Dia tidak menganggap dirinya orang hebat, dia tidak menganggap dirinya orang pintar. Dia tidak menganggap dirinya dia lulusan sekolah Alkitab yang sekian lama. Dia tidak menganggap itu. Yang dia tuliskan aku seorang pelayan. Nah saudara dan saya ini pelayan. Gak ada bedanya, saya juga pelayan.
istilahnya begini, di dalam Tuhan itu tidak ada istilah yang nomor satu, anak emas, kemudian ya, dia yang the best, tidak ada, sudah. Di hadapan Tuhan itu sama, nggak ada nilainya. Sama nilainya sama. Kalau satu semua, kalau 10 semua. Jadi saya dengan saudara itu beda. Bedanya cuma saya sebagai pendeta, saudara-saudara jemaat. Tetapi nilainya di hadapan Tuhan itu sama. Tidak pernah, wah ini Pak Samuel ini full ini Pak Samuel ini, wow. Pak Teguh ini ya, Pak Teguh itu istimewa ini. Pak Fran ini, wah ini, wah. Jadi Tuhan tidak seperti itu. Dan mari kita berpikir seperti Paulus, ya. Bahwa kita adalah pelayan sama, saudara pelayan, saya juga pelayan. Gak ada bedanya. Yang main musik juga pelayan, ya. Yang WL singer juga pelayan. Nah makanya kalau kita menjadi pelayan kembali lagi, mari kita melakukan semuanya dengan sukacita. Jangan mengeluh. Kita tidak akan maksimal kalau kita senantiasa mengeluh. Dan kita harus menyadari bahwa saya sebagai seorang pelayan, saya harus melakukan sesuai tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Sama seperti Rasul Paulus ini ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah. Jadi saya dipercayakan, saudara-saudara juga dipercayakan, sama. Ya. Jadi bukan karena saya pernah sekolah Alkitab, Kak Devli sekolah Alkitab, pendeta-pendeta di sini juga sekolah Alkitab, terus kemudian percayanya beda Tuhan dengan saudara yang tidak pernah sekolah Alkitab. Gitu ya. Nah Tuhan kita tidak seperti itu. Dimanapun kita, siapapun kita, kembali lagi kita dipercaya oleh Tuhan. Nah Rasul Paulus ini menulis seperti ini, waktu saya renungkan, saya baca, ya Tuhan, seringkali saya membuat banyak kesalahan. Bahkan dosa juga banyak. Dan saya kadang-kadang juga sering menganggap saya yang lebih penting. Wah di gereja itu saya yang lebih penting karena saya pendeta. Wah, saya harus full, saya harus dapat sesuatu yang lebih daripada yang lain. Nah, tapi Rasul Paulus tidak berpikiran seperti itu ya. Tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya. Yang meneruskan firman itu bukan sekedar seorang pendeta, saudara-saudara juga menjadi penerus akan firman Tuhan. Ya. Makanya tanpa kita sadari kita tidak bisa jadi maksimal seperti tema yang selalu kita pelajari setiap minggu di tempat ini, bahkan di hari Kamis juga diajarkan ini. Karena kembali lagi kita tidak pernah menyampaikan firman itu kepada yang lain. Nah, itu kan tugasnya pendeta. Loh itu tugas, kalau saya bilang loh itu tugasnya sampean loh. Ya sampean Pak hamba Tuhan. Lah kalau saya hamba Tuhan sampean hamba siapa? Pernah enggak berpikiran seperti itu? Kita ini sama-sama hamba Tuhan. Ya. Enggak ada pilih kasih. Mari kita menyampaikan firman yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dan kita perlu sampaikan kepada yang lain. Bukan tugasnya pendeta. Ya. Nah Paulus ini luar biasa. Ya. Seorang teroris terus kemudian dia bertobat dan mengalami pemulihan yang luar biasa. Kemudian dia mengajarkan banyak hal yang luar biasa. Apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dia mengajarkan firman ini dimanapun dia berada. Dia sampaikan firman Tuhan. Nah demikian juga kita harusnya demikian. Dimanapun kita juga menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan cuma berpikir, oh itu tugasnya pendeta. Ya, itu harus dihilangkan. Kita tidak akan bisa maksimal kalau semuanya cuma tertuju kepada pendeta. Jemaat tidak akan bisa maksimal kalau itu pendeta, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya pendeta. Nah, minggu yang lalu waktu Pak Mas Edi saya kasih tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan saya Pak, wah saya belum siap. Seringkali kan kita seperti itu. Ya. Dan saya bilang kepada Mas Edi, enggak Mas Edi, saya percaya sampean bisa menyampaikan itu. Sampean bisa menjadi berkat, sudahlah saya percaya. Kembali lagi sama, saya dengan Mas Edi itu juga sama-sama hamba Tuhan.
Dan kalau saudara dikasih kepercayaan seperti itu, seandainya Pak Teguh ngasih tugas, besok ya yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara jangan sampai, waduh Pak, maaf Pak, saya belum pernah belajar ini loh Pak, saya belum ini loh. Harusnya saudara setiap hari itu belajar akan hal itu. Ya. Sehingga pada waktu ada sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita langsung siap, jegrek gitu ya. Jadi enggak nunggu perintah dulu, tapi kita sudah siap, apapun yang kita hadapi kita siap. Ya. Jadi saya berharap jemaat di tempat ini memahami. Ya, kita ini pelayan. Kita ini memiliki tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Jadi saya dapat kepercayaan oleh Tuhan, saudara-saudara juga dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan tugasnya sama, yaitu menyampaikan firman Tuhan. Ya, ayat berikutnya 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara kalau baca ini kayaknya apa sih rahasia itu ya? Apa sih rahasia itu ya? Saya kasih tahu bahwa dulu zamannya Musa, zamannya Abraham, itu semuanya disimpan oleh Tuhan. Dan itu dirahasiakan oleh Tuhan. Zamannya Daud yang seperti itu, saudara kalau baca kitabnya Daud itu wow. Pujiannya kepada Tuhan itu seperti wah. Kadang-kala kata-kata kita itu sebenarnya habis diambil semua oleh Daud ya. Tapi ada sesuatu yang dirahasiakan oleh Tuhan. Zaman-zaman dulu. Tapi sekarang, ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kembali lagi saudara harus tahu loh. Karena tanpa kita sadari kok rendah diri gitu ya. Saya kasih tahu saudara ini orang kudus loh. Amin. Orang-orang kudus, jangan kalau sama ini kudus loh. Mosok sih? Nah, mosok itu harus dibuang ya. Itu harus ditengking mosok itu. Jangan bilang sampai mosok sih itu harus dibuang itu ya. Karena ini firman Tuhan yang bilang itu. Kita itu kekudusan diberi oleh Tuhan. Saudara mau puasa berapa lama sih, doa berapa lama untuk supaya kudus? Tidak akan bisa. Kita bisa kudus oleh karena Yesus Kristus melunasinya semuanya di kayu salib. Ya. Sehingga kita menjadi kudus. Saudara dan saya itu kudus. Harus tahu itu. Ya. Makanya kembali kalau sudah tahu dirinya kudus, jangan seenaknya dewe. Kita tidak bisa maksimal karena kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah orang yang kudus. Kan senantiasa rendah diri toh, enggak aku enggak. Makanya kita tidak bisa maksimal. Makanya kita tidak bisa menjaga hidup kita. Karena kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang kudus sebetulnya. Dan saat ini rahasia ini dibuka oleh Tuhan kepada kita. Tuhan kasih tahu ini loh rahasianya, dulu enggak saya buka, sekarang saya buka. Karena kalian orang kudus. Paulus ini yang menuliskan ini. Baru waktu saya ngomong, ya Tuhan. Kayak gini ya saya ini ya. Ternyata saya ini luar biasa ya. Ternyata saya ini hebat ya Tuhan ya. Ternyata saya ini dahsyat ya Tuhan. Harusnya ada di dalam pemikiran kita. Dalam hati kita, dalam hidup kita itu harus muncul gitu ya. Ternyata saya ini luar biasa ya Tuhan ya. Kayak gini ya saya ini ya. Wow. Nah, saya mau katakan bahwa saudara harus menjadi orang-orang yang maksimal karena saudara adalah orang yang luar biasa. Saudara adalah orang-orang yang kudus. Dan harus kita menjalani hidup ini dengan kedahsyatan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang maksimal. Ya, kita harus menjadi pengaruh, terutama dalam rumah tangga kita. Terus kemudian dalam tetangga kita. Dalam kampung kita harus menjadi pengaruh di sana. Karena apa? Kita beda dengan mereka. Kita maksimal di situ. Oleh karena apa? Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang yang ditentukan oleh Tuhan dan orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Jadi kepada saudara dan saya itu Allah mau memberitahukan ya. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu.
Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Nah, Kristus di tengah-tengah, kalau ini dituliskan tengah-tengah, kalau bahasa Inggrisnya itu Christ in me, Christ in you. Ya, kalau di dalam itu ini ya. Jadi Kristus itu ada di dalam saya, ada di dalam saudara-saudara sekalian. Makanya saudara harus bisa maksimal karena apa? Harus percaya ini Tuhan Yesus ini di dalam loh. Tidak di luar loh. Kalau tadi disampaikan di tengah-tengah, di dalam penulisan zaman sekarang itu, jadi seolah-olah ada jarak gitu ya. Tapi saat ini Tuhan ingatkan bahwa Tuhan itu ada di dalam kita. Enggak ada jarak lagi. Harusnya mantep jadi orang Kristen itu. Ngomongnya ya mantep, cara berpikirnya juga mantap. Terus kemudian langkah-langkah hidupnya juga menunjukkan kemantapan gitu ya. Oh sajane aku ragu-ragu. Aku sajane iya khawatir aku. Nah itu yang muncul ya. Karena apa? Enggak pernah yakin bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yesus ada di dalam hatimu. Yesus ada di dalam hatiku. Kadang-kala kita enggak percaya dengan itu. Yang namanya Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Harusnya kita menjadi orang yang luar biasa. Waktu zamannya Paulus, ya, zaman itu waktu itu enggak ada yang namanya Alkitab itu enggak ada. Ini enggak ada. Zaman-zaman itu. 200 tahun tidak pernah ada yang namanya Alkitab. Mereka cuma diajar yang namanya perjumpaan mereka dengan Tuhan. Nah saat ini kita memiliki ini. Benar enggak? Ya semua punya enggak ini? Punya enggak? Dibaca enggak? Kadang-kadang. Karena apa? Saudara enggak begitu percaya dengan yang namanya firman Tuhan. Saudara enggak begitu percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam hati kita. Yang senantiasa menjaga kita, yang senantiasa mengontrol kita, yang senantiasa menuntun kita, yang senantiasa memimpin kita. Kadang-kadang kita enggak percaya dengan itu. Seringkali kita saenake dewe. Itu yang terjadi. Sehingga kita tidak pernah menjadi orang-orang maksimal. Ya. Cuma menjadi orang Kristen, tok, titik, sudah. Nah bedanya orang maksimal dengan orang Kristen itu beda Bapak sekalian. Banyak orang Kristen ya. Di LP itu banyak. Waktu kemarin layani itu kalau 100 lebih ya Pak Teguh ya. Ya 100 lebih itu orang Kristen semua. Ya. Tapi mereka tidak maksimal. Kenapa mereka harus sampai di LP sana? Karena kembali lagi mereka tidak tahu siapa diri mereka. Nah kita harus memahami siapa diri kita. Ingatlah Tuhan ada di dalam hati kita. Dan saudara-saudara harus maksimal. Saudara menjadi pelayan. Dan tugas saudara adalah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tidak suruh yang aneh-aneh. Cuma menyampaikan firman Tuhan. Makanya jangan terlalu gaya. Seringkali tanpa kita sadari kita senantiasa sering gaya tok gitu ya. Oh Kristen, gaya tok. Bahkan seringkali kita juga dalam ibadah-ibadah itu banyak imitasi yang kita pakai. Saya jujur aja, banyak sekali imitasi yang kita pakai pada waktu ibadah. Ya. Waktu zamannya Salomo mengajak bangsa Israel berdoa, ya. Pemimpin pujian sendiri, pemain musiknya sendiri gitu ya. Terus para imam-imam itu sendiri. Pada waktu mereka memuji Tuhan, apa yang terjadi? Asap yang luar biasa ya. Hadirat Allah yang luar biasa dan ada asap. Apa yang terjadi mereka? Mereka sujud semua tanpa terkecuali. Nah karena kita imitasi, seperti asap tadi, ya imitasi enggak itu? Maksudnya apa toh? Kalau dikeluarkan juos gitu, terus kemudian sus pawan ndek kono ya bingung kabeh toh. Ya kan? Jendela-jendela dibuka, pintu dibuka ya kan karena bingung karena apa? Asapnya mula. Seringkali yang kita pakai adalah imitasi. Terang-terangan saya, ya. Kalau saudara enggak suka dengan saya silakan. Tapi kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di tempat ini kembali lagi kita menghadapi hadirat yang luar biasa. Bukan karena asapnya.
tetapi hadirat yang luar biasa, yang setiap hari ada di dalam hati kita. Harusnya kita meresponnya itu, wah gitu ya. Ibadah itu, jadi yang WL itu enggak usah nyuruh, tepuk tangan ya disuruh, kan seperti itu toh. Ya enggak. Terus kemudian angkat tangan aja disuruh, bener enggak? Ya. Mau berdiri ya disuruh gitu. Jadi sepertinya kita itu ada perintah-perintah baru kita melakukan. Tanpa kita sadari bahwa kita datang ke tempat ini, kita itu yang kita ada kerinduan sendiri. Saya datang, saya mau menyembah Tuhan. Gak ada yang lain. Saya datang bukan karena WL-nya yang bagus atau pemain musiknya yang bagus, enggak. Saya datang, saya mau menyembah Tuhan. Titik, sudah. Harusnya itu yang ada di dalam konsep kehidupan kita. Sehingga saya percaya saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi kalau saudara memiliki tujuan yang jelas. Jadi jangan sampai karena yang WL atau pemain musik ya. Saudara kan pernah kecewa gitu, waduh itu sing WL iku waduh gak ngangkat apa toh. Ya. Pernah saya dalam ibadah gitu, waduh Pak, gak ngangkat ibadah. Saya tanya, ngangkat apa? Ngangkat kursi apa ngangkat apa gitu ya. Karena apa, kembali lagi konsep kita datang ke gereja bukan untuk memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, enggak. Tapi mungkin karena penampilan-penampilan yang di atas ini. Sehingga wow gitu ya. Nah mari kita akan rubah. Jadi setiap kita hari Minggu kita datang ke tempat ini ada kesungguhan, saya mau menyembah Tuhan. Jadi kerinduannya sudah luar biasa, sudah datang wes gitu ya. Wes so, teko apa enggak yo? Teko apa enggak yo? Anu sajane yo anu tapi yo apa? Karena kembali lagi dalam dirinya enggak ada kerinduan lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Soalnya sing WL iku, soalnya sing khotbah iku nas. Teko apa enggak ya? Seringkali itu ada dalam pikiran kita. Arahnya kembali lagi kepada manusia, tidak kepada Tuhan. Jadi pada waktu datang ke tempat ini sudah tidak dengan duduk terus kemudian menikmati Tuhan. Aku mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Harusnya dalam pemikiran kita sekalipun daganganku enggak laku, yo Mas. Harusnya dalam konsep kita seperti itu. Sekalipun hari ini enggak laku, ya. Sekalipun hari ini yo pembelinya sedikit. Sekalipun kalau aku ngojek gurung ono penumpang. Sekalipun saya enggak memperoleh apa-apa. Saya mau menyembah Tuhan. Harusnya seperti itu. Kita enggak pernah terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Jadi orang yang ada di dalam hadirat Tuhan kembali lagi akan memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Jadi sekalipun, apapun yang saya alami, sekalipun saya tidak sembuh, saya menyembah-Mu Tuhan. Sekalipun saya tidak dapat apa-apa hari ini Tuhan, saya menyembah-Mu Tuhan. Jadi mari jemaat Ebenezer, sekian lama saudara menjadi orang Kristen, sekian lama saudara memuji memuliakan Tuhan. Kembali lagi, janganlah kita pakai yang imitasi-imitasi. Tetapi waktu datang kembali lagi, milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Inilah saya akan baca sekali terus kemudian kita akan akhiri ya. Karena waktunya ya. Mari sebentar lagi kita juga akan Injil Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Ini sudah sering kali kita dengar bahkan kita baca ya. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ketiga. Demikian firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi yang namanya firman itu adalah Allah. Kita dipercaya oleh Tuhan apa? Untuk menyampaikan firman. Kita dipercaya untuk apa? Menyampaikan Allah itu ada dalam kehidupan kita.
Waktu saya baca ini, waduh, saya lihat Yohanes itu sopo sih. Saudara tahu siapa itu Yohanes? Dia seorang nelayan, orang yang biasa kerjaannya cuma cari ikan. Dia bukan lulusan sekolah Alkitab yang tinggi, nah. Dia tidak pernah belajar apa-apa, bahkan bicaranya pun juga kagok. Jadi bahasanya bahasa-bahasa yang kasar, nggak ada sing bahasanya halus gitu. Untuk bahasa kromo inggil aja dia tidak bisa ya kalau istilah bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Jawa itu kan dibagi 3, ngoko, kromo inggil gitu ya. Kita bicara dengan siapa, kita pakai aturan itu gitu ya. Kalau ambil koncone dewi ini boso ngoko ya. Yos koncone kon ya kon gitu ya. Kemudian ada peningkatan kromo ya. Kalau kromo itu orang yang lebih besar dari kita atau yang usianya lebih tinggi daripada kita ya. Jadi kalau manggil itu enggak kon tapi sampean ya. Nanti orang tua kembali lagi beda lagi, kromo inggil, panjenengan. Nah, tapi yang namanya Yohanes itu enggak ngerti akan hal-hal seperti itu ya. Perkataannya pun juga perkataan yang halus gitu enggak. Karena dia enggak bisa berbahasa-bahasa yang halus-halus itu enggak bisa. Bahkan pekerjaannya cuma itu sebagai nelayan. Tetapi waktu saya baca ini, waduh kok bisa ya nulis seperti ini loh kok bisa. Luar biasa enggak? Ini orang maksimal ini. Yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya baca ini ulang-ulang, saya baca ulang-ulang dan saya renungkan Tuhan, aku kok gak iso yo berkata-kata seperti ini, nulis seperti ini ndak iso yo. Padahal ini Yohanes ini gak pernah sekolah loh Tuhan. Saya pernah sekolah tetapi kok seperti ini perkataannya. Seringkali perkataan saya itu yang nyerocos kasar. Tetapi Yohanes menuliskan ini seperti ini loh. Nah Tuhan itu kalau sudah pilih kembali lagi, Tuhan itu enggak tanya, kamu lulusan apa, kamu pinter, kamu iso iki, Tuhan enggak pernah tanya itu. Tuhan cuma tanya apa? Mau ikut? Ayo. Saudara kalau pelajari Yohanes waktu mau ikut Tuhan kan cuma Tuhan tanyakan itu. Mau ikut? Ayo ikut. Dan Yohanes mengikuti. Tawaran Tuhan enggak harus kita pakai sesuatu yang wow gitu baru Tuhan pakai, kita enggak. Tergantung kita mau ikut apa enggak. Kita mau dipakai apa enggak oleh Tuhan. Ternyata Yohanes dipakai oleh Tuhan. Dia tuliskan ini seperti ini, saudara. Saya mau tanya kira-kira pendeta siapa sih yang bisa menulis seperti ini? Untuk menghormati Tuhan, untuk menghargai Tuhan itu seperti ini. Untuk menghargai firman Tuhan itu seperti ini. Jadi apa yang dia tuliskan, dia nyatakan bahwa firman itu adalah Tuhan. Dan Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan saya berharap jemaat Ebenezer menjadi jemaat yang maksimal. Jadi sekarang mari kita ingat, Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Ya. Jangan ragu lagi, jangan bilang mosok sih, jangan. Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa menopang kita. Tuhan yang senantiasa memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah sia-sia sebetulnya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kita. Kalau mungkin orang-orang di luar itu menjelek-jelekan saudara, kemarin mungkin ada yang beberapa teman-teman yang membaca atau melihat di Facebook, mungkin di YouTube. Daniel siapa? Daniel Ananta ya kan. Dia orang Kristen. Tapi dia tidak maksimal. Dia tidak berkualitas. Dia salah dengan bergaul. Dia tidak tahu siapa dirinya. Ya.
Jadi kalau datang ke gereja itu kalau dilihat ada salibnya di sini, salibnya di mana? Ah, ini, gitu ya. Dikira orang Kristen itu nyembah ini gitu ya. Dia selalu katakan itu padahal dia juga orang Kristen. Terus kalau orang Katolik ada beberapa patung ya kan di sana. Dianggap mereka orang Katolik itu menyembah patung. Jadi di gereja itu ada iblisnya. Di gereja itu ada setannya. Dan waktu itu dia membahas sedemikian rupa, terus kemudian dia pakai salah satu ayat dan seolah-olah bahwa dia tidak menyadari bahwa siapa sih dirinya gitu ya. Dia tidak paham betul. Gitu. Waktu dia bahas Yesaya, Yesaya atau Yeremia itu ya. Ada yang tahu itu? Yesaya? Ya, Yesaya 40 itu ya. 13 sampai 20. Dia tidak menyadari bahwa apa sih yang dibahas di dalam Yesaya itu. Gitu ya. Sebetulnya itu urusannya orang Israel pada waktu itu. Enggak ada kaitannya dengan yang namanya salib Tuhan Yesus. Saya kalau datang di gereja pada waktu melihat salib, saya itu, waduh Tuhan. Harusnya saya memang yang ada di situ Tuhan. Tetapi Engkau menggantikan aku Tuhan. Waktu saya datang di gereja saya selalu, Tuhan saya ini sebetulnya tidak layak Tuhan. Harusnya saya ada di salib itu Tuhan. Tetapi saya selalu diingatkan bahwa karya Tuhan itu luar biasa. Harusnya kita yang ada di salib itu. Tetapi Tuhan gantikan, Tuhan tahu bahwa kita tidak akan mampu. Sudahlah kita tidak akan mampu. Tuhan tahu itu, makanya Tuhan gantikan kita. Gantikan Samuel Mulyadi di salib. Gantikan Pak Jemri di salib. Jadi digantikan kita semua oleh Tuhan. Bukan kita. Makanya pada waktu datang ke gereja, lihatlah sesuatu dan kemudian ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bukan kita menyembah apa yang ada di dalam gereja ini, enggak. Kalau ada tema seperti ini, kita datang untuk menyembah tema ini, kan enggak toh. Kembali lagi kita akan melihat banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berharap jemaat di tempat ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Maksimal. Ingat ya, Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus di mana? Ragu apa enggak? Nah, kalau ngomong sama Tuhan Yesus bagaimana? Gitu ya. Kadang-kadang kita seperti menulis puisi gitu ya kalau doa itu ya. Waduh, kayaknya wah. Nah kalau saya enggak, sekarang kalau dulu saya wah nata doa itu kayak waduh takut salah gitu. Kalau sekarang enggak. Kadang saya juga panggil bos sama Tuhan. Bos, hari ini saya mau ini bos. Pak, aku mari ngono kata, saya seperti itu sudah. Karena kembali lagi Bapak kita adalah simple sekali sebetulnya. Cobalah ngobrol sehari-hari dengan Tuhan ya. Kalau yang punya mobil ya di dalam mobil pada waktu nyetir ya ngobrol sama Tuhan. Tuhan kok pemandangannya windah ya di sini ya. Karyamu itu top. Wah, ngomongnya seperti itu loh sama Tuhan ini sebetulnya. Wah aku gak tahu metu kene Tuhan. Jan ciptaanmu kok kayak gini ya. Tuhan aku kok dikasih kesempatan yo ke sini ya. Engkau jangan mantep aja nih. Tuhan itu ingin pembicaraan-pembicaraan yang sebetulnya di dalam kehidupan kita ada komunikasi yang luar biasa. Jadi janganlah terlalu membuat puisi yang wah puitis sekali. Tapi arahnya kemana kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya. Nah mari kita menjadi orang yang percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara adalah orang-orang kudus, saya orang kudus. Makanya kembali lagi jaga kekudusan kita. Dari perkataan kita, dari sikap hidup kita, dari setiap apa yang kita kerjakan kembali lagi jaga hidup kita. Ngomong yang santai dengan Tuhan. Saudara akan menemukan banyak hal. Ya, termasuk saya ya. Saya ini kan juga kalau minggu memang saya ke gereja, kalau khotbah ya khotbah gitu ya. Tapi besok kalau sudah pulang ya keliling ya. Cari pelanggan untuk beli keset ya. Saya jualan keset Bapak Ibu sekalian ya. Saya keliling ya. Nawak-nawak no keset kembali lagi. Kalau enggak laku ya enggak masalah gitu. Ya pulang ya santai saya. Kasih karuniamu luar biasa Tuhan.
Meskipun hari ini tidak laku Tuhan, sekalipun tidak laku, tidak ada yang membeli, mereka cuma nolak. Aku menyembah-Mu Tuhan. Engkau keren Tuhan, saya cuma gitu aja. Udah nyampe di rumah santai dan saya tidak mengalami banyak hal yang menyusahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipercaya banyak hal oleh Tuhan. Pada waktu saya jualan kaset kembali lagi saya dipercayakan untuk bertemu dengan siapapun. Itu kesempatan saya menceritakan yang namanya firman Tuhan. Menceritakan Tuhan kita. Ya, dengan siapapun yang saya jumpai. Bukan karena saya seorang pendeta. Pendeta kalau di gereja tok. Ya. Kalau di luar sana saya bukan pendeta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan semuanya adalah orang yang luar biasa. Ya. Makanya katakan kepada samping kanan kiri, hei kamu luar biasa loh. Ay, coba. Ya. Coba ingatkan kanan kiri itu, kamu itu kudus loh. Ayo ingatkan kanan kiri itu, kamu itu kudus loh. Ya. Ya. Saudara-saudara akan menjadi orang yang maksimal pada waktu mengetahui siapa diri kita. Ya. Orang yang dipercaya oleh Tuhan, orang yang ada di dalam kekudusan, Tuhan ada di dalam hati kita dan tidak pernah meninggalkan kita dan senantiasa hidup kita akan tetap berkenan di hadapannya. Mari saya minta pemain musik. Saya akan nyanyikan lagu ini. Saudara-saudara, saya akan nyanyi lagu gini ya. Jangan nyanyi dulu, dengarkan aja dulu. Kalau saudara cocok dengan lagu ini baru silakan nyanyi. Ya. Haleluya Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji. Haleluya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ada lagunya Mas. Sembah dan puji. Penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin, amin Tuhan. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di tempat ini itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita sedang menjumpai Tuhan. Tidak ada yang hebat. Yang hebat cuma satu, Allah yang kita sembah. Allah yang menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Kalau mau memberikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Puji-pujianmu berikan yang terbaik. Kalau saudara mau angkat tangan silakan, mau berdiri silakan. Kembali lagi saudara sedang menghadapi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan adalah Raja.
kami kau ingatkan Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang luar biasa. Kami adalah orang yang kau pilih dan Tuhan mau ada di dalam hati kami. Ini tidak sembarangan Tuhan. Tapi kami menjadi luar biasa oleh karena Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Setiap langkah kami itu adalah rencana-Mu. Setiap perkataan kami, setiap apa yang kami pikirkan Tuhan, itu pun juga rencana-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami adalah hal yang luar biasa. Bahkan kami telah Kau kuduskan Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami mempercayai bahwa kami adalah orang-orang yang maksimal. Kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi pengaruh di dalam rumah tangga kami. Kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi pengaruh di dalam kehidupan kami Tuhan, di kampung kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi orang yang luar biasa. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan jika ada hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami Tuhan, mungkin selama ini Tuhan kami tidak memahami siapa kami Tuhan. Ampuni kami. Dan keluar dari tempat ini Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kami akan pakai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami bukan orang sembarangan, bukan orang murahan, tetapi orang yang dahsyat Tuhan. Pada waktu kami berdoa, kami percaya kami akan memperoleh jawaban yang datang daripada Engkau Tuhan. Kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada siapapun Tuhan. Dan pada waktu ada orang yang sakit, kami percaya pada waktu kami mendoakannya, kami akan memperoleh kami melihat hal-hal yang luar biasa. Ada kesembuhan, ada pemulihan Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Sebab yang berkarya itu semua adalah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya saat ini yang ada di tempat ini. Anak-anak-Mu yang melayani, baik itu yang main musik, baik itu yang singer WL Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang yang luar biasa Tuhan.
dimanapun mereka berada Tuhan, mereka akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mereka akan berkata siap pada waktu Tuhan menyuruh. Mereka akan senantiasa berkata siap. Dan mereka akan menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan. Mereka bukan orang-orang receh atau orang-orang murahan Tuhan. Ebenezer ini bukan orang-orang yang murah Tuhan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sebab Engkau tinggal dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mereka menjadi luar biasa. Mereka sudah Kau pilih Tuhan. Mereka ada di dalam kekudusan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Hidup mereka berhasil. Mereka adalah karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Dengan segenap kesederhanaan yang suara hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biar itu juga menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami serahkan Tuhan segenap kehidupan kami semuanya ke dalam kasih kemurahan. Dan biar hanya tetap nama-Mu saja dipermuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan ke Pak Teguh. Oh, Bu Gembala monggo menyampaikan. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita mengucap syukur, kita sudah menaikkan doa syafaat, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti Bapak Gembala akan menutup dengan doa berkat. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya, kami tahu kekuatan yang baru Tuhan limpahkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Menyerahkan setiap persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan menguduskan, menyucikan, memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Semua yang bekerja, Tuhan memberkati mereka. Ibu rumah tangga, Tuhan memberkati mereka. Kekuatan yang baru, sukacita, damai, sejahtera Allah limpah atas setiap jemaat Ebenezer. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan sebentar. Kami akan lanjut akan ibadah pemberkatan nikah. Tuhan juga memberkati. Tuhan campur tangan, Tuhan memimpin. Hingga acara boleh berjalan dengan lancar sampai pada selesainya. Semua diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapak. Kiranya Engkau memberkati aku. Di
diberkati anak cucu menantu, diberkati seisi rumahmu, diberkati usaha pekerjaanmu, dan dibuatnya berhasil apapun yang kau kerjakan lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang sudah engkau terima dari Tuhan, terimalah dan lakukan. Jika engkau baik-baik melakukan firman Tuhan, engkau menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Jadilah pelaku firman di sepanjang umur hidupmu. Setialah melakukan firman, maka bersama-sama kita menjadi anak-anak Allah. Jangan takut, jangan gentar. Percayalah kepada Tuhan, lakukan firman, maka bersama-sama kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Maka tengadahkan tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Samuel, terima kasih tim worship leader yang sudah melayani ibadah kita pagi ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lihat dan mendengar agenda sepekan kita. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita akan menyaksikan agenda 1 minggu yang akan kita jalani lagi, ada anak-anak Sati yang kebetulan hari ini adalah hari terakhir mereka. Saya persilakan Yoga dan Yudit. Yang satunya soalnya ke Wangkal. Monggo Mas, Mbak. Pamitan sama seluruh jemaat. Shalom semuanya. Pertama kali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang di tempat ini. Pertama kami minta maaf kehadiran kami di sini kadang membawa hal-hal yang negatif. Kami minta maaf. Terus yang kedua, kami sangat bersyukur karena Pak Gembala sama jemaat di sini menerima kami dengan baik. Ada hal-hal yang baru kami belajar di tempat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya tidak banyak mau mengatakan sesuatu, tapi saya mau katakan terima kasih sudah terima kami dengan senyum-senyum yang luar biasa. Kami sangat merasakan bahwa gereja ini menerima kami dengan baik. Dan kami tidak pernah merasakan kekurangan ketika kami datang ke tempat ini. Kami berharap nanti di waktu-waktu setelah ini kita dapat bertemu lagi kembali. Dan kita bisa beribadah bersama, memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selamat belajar lagi di Sati ya. Pinter-pinter ya. Jangan nanti khotbah di sini ya kalau sudah pinter. KDF gitu ya. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, saya kan sambil menjalankan persembahan kedua untuk Natal. Setiap minggu kita akan lakukan persembahan kedua selama sampai Desember ya. Untuk kita bersama-sama mengumpulkan persembahan Natal. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat. Duduk sayang. Ya. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir. Mungkin bisa bangkit berdiri. Saya melihat ada Ibu Rere dan bapaknya, saya lupa namanya Pak. Kenalan dulu lagi Pak ya. Oke. Monggo Pak.
Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Saya memperkenalkan diri. Nama saya, nama lengkapnya Aloysidu Zebua. Biasa dipanggil dengan Pak Alan. Soalnya kata orang-orang Jawa agak susah panggilnya. Jadi saya dipanggil biasanya Pak Alan. Saya sudah berumah tangga, anak saya 2. Ini namanya Nelvin. Ayo Bang, berdiri Bang. Nah, namanya Nelvin, dan yang kedua namanya Yohanes yang di belakangnya. Dan yang di belakang adalah istri saya, namanya Ibu Ririn. Saya berasal dari Nias. Tempat tinggal saya di perumahan Sitorahayu, dekat tempatnya Bang Gea. Saya berdampingan rumah dengan Bang Gea. Ya, semoga dengan keberadaan kami bisa diterima di Ebenezer dan kita bisa menjadi keluarga. Amin. 50.000 bagi yang bisa menyebutkan namanya Bapak tadi. Ayo, ayo. Saya juga bingung. Angel banget jenenge. Gitu ya. Pak, jangan kaget ya Bapak Ibu kalau di sini ini memang Pak Jemri seperti itu. Kalau saya tidak, Pak, ya. Iya, selamat datang Bapak Ibu Alan. Alan ya Pak ya? Iya, Alan aja ya. Susah sekali kalau halo gitu ya. Iya, selamat datang. Kami semua berharap Bapak Ibu kalau belum ada tempat gereja lokal yang bisa ditinggal, bisa bertempat tinggal di tempat ini, tempat tinggal lagi, beribadah. Beribadah dengan kami di tempat ini ya. Oke, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Ya. Oke, baik. Kita akan melihat anak kecil. Mungkin Pak Teguh dulu gitu ya. Bercanda. Ya, kita akan melihat kegiatan sepekan untuk minggu ini. Hari Kamis, kembali kita akan bertemu di tempat ini, doa puasa, worshipnya Ibu Frans, dan dilayani oleh Bapak Gembala. Kemudian hari Sabtu ada sekolah minggu di LPK 3 setengah 5 sore. Kembali kita akan melaksanakan ibadah minggu pertama, perjamuan kudus. Jangan lupa kita datang bersama-sama kembali di tempat ini ya. Pelayannya bisa dibaca panjang. Ya, nanti dikirim lagi di WA Group. Baik. Puji Tuhan, itu pengumuman yang saya sampaikan, mengingatkan kembali, mohon maaf Bapak Ibu yang terkasih, kalau minggu yang lalu saya menyampaikan hari ini memang ada pemberkatan nikah, tapi kedua mempelai dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada beberapa keluarga yang dari luar kota, jadi beliau tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa mengajak seluruh jemaat untuk datang di tempat ini. Karena mereka ya mungkin karena luar kota begitu ya kan, karena kondisi pandemi masih dengan COVID dan sebagainya. Jadi kedua keluarga, kedua mempelai mohon doa restunya, walaupun hanya beberapa saja yang bisa hadir. Pengerja diharapkan semuanya ada, begitu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.